Selamat pagi pemirsa. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP akan segera disahkan. Pembahasan RKUHP ini sudah selesai dan tinggal dibawa ke rapat paripurna. Beberapa pasal yang digunakan saat ini dianggap sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi peradaban di Indonesia. Persoalannya ketika akan dilakukan perubahan, maka ini diperhadapkan dengan pro dan kontra di tengah masyarakat. Meski rasionalisasi terhadap substansinya telah dijabarkan dengan gamblang. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa, 29 November 2022 dengan tema menyambut RKUHP Buatan Indonesia bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa, bersama saya telah hadir Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Kita akan bicara soal produk perundang-undangan ini, Bang, ya, RKUHP. Yang sudah lama sekali dibuat dan akhirnya lahir juga. Tapi sebelum kita lihat itu, Bang Elman dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama ini masih terkait dengan gempa Cianjur ya, Bang Elman. Dikatakan bahwa warga meminta relokasi untuk dipercepat. Ini warga yang di mana nih ya? Saya belum melihat detailnya juga, Bang. Maksudnya minta relokasi dipercepat kan ini butuh waktu nih. Bagaimana, Bang Elman? Ya, memang kalau kita mengikuti perkembangan korban gempa di Cianjur, ya memang ya sangat memprihatinkan ya. Betul. Kalau mereka bukan dibiarkan, ya artinya kalau mereka masih berlama-lama di pengungsian, ini kan tentu saja kan banyak faktor yang menyebabkan apa-apa ya, kesehatan lah, masa depan kan begitu kan. Apalagi cuaca sekarang kan sering hujan ya. Maka itu sebetulnya kan langkah yang paling benar, mereka harus secepatnya direlokasi tentu ke tempat yang lebih aman. Jadi memang pasti menyangkut soal ketersediaan dana. Betul. Tapi inilah sebetulnya yang sudah harus disiapkan pemerintah sejak dari awal. Karena kita ini kan negara bencana. Iya. Sewaktu-waktu hari ini di Cianjur, besok mungkin di tempat lain kan gitu kan. Nah, mungkin di sini perlunya misalnya dana bencana alam itu ada dipegang oleh satu instansi gitu ya. Sebetulnya instansinya sudah ada kan, Bang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya, BNPB ya. Tapi saya lihat dana yang tersimpan di BNPB itu kan terbatas kan, tidak berbesar amat kan. Tapi kalau itu dikumpulkan menjadi satu. Jadi dana-dana yang misalnya dari Depsos, dari ini, kumpulkan jadi satu. Sehingga kalau ada bencana seperti Cianjur ini, segera ada dana untuk bergerak digunakan kan gitu kan. Sama satu juga, Bang, pada saat gempa ini baru terjadi, ternyata kita sudah punya peta potensi gempa yang dikeluarkan oleh PUPR, BMKG dan PUPR, yang sebetulnya sedang diperbaiki dan tahun depan akan updated. Maksudnya adalah di daerah mana saja di Indonesia yang berpotensi gempa, itu yang harusnya kemudian disesuaikan pembangunan. Cuma kata teman-teman dari BMKG, hampir tidak ada pemerintah daerah yang menyesuaikan rencana tata ruang wilayahnya dengan peta itu, Bang. Itu masalah juga, Bang. Ya malas saja. Itu. Malas dan tidak mau mengambil risiko kan. Kan biasanya kan merelokasi itu kan tidak populer. Nah, dia ingin terpilih lagi. Iya sih. Apalagi 2024 tidak lama lagi ya. Iya, itu. Oke lah, kita harapkan relokasi saudara-saudara kita yang ada di Cianjur sesegera mungkin lah. Bisa sesegera mungkin. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya. Ini ada satu survei, Bang Elman, yang sudah dilakukan dan mengatakan bahwa kepuasan atas demokrasi naik tipis. Ini maksudnya bagaimana nih, Bang? Ini sesuatu yang menggembirakan, netral, atau bagaimana, Bang? Pasti menggembirakan lah. Jadi berarti pertumbuhan demokrasi itu kan membaik kan. Beda halnya kan menurun katanya kan. Jadi kalau naik tapi menipis jauh lebih bagus daripada menurun atau stuck.
Betul. Nah, ini kan ada perkembangan bagus. Sebetulnya kalau kita lihat perkembangan ya perpolitikan, stabilitas keamanan, ya saya lihat sih ya bagus-bagus saja ya. Jadi ya tentu saja pasti banyak juga yang keberatan dengan pernyataan ini kan. Siapa bilang demokrasi bertumbuh katanya kan? Karena mereka kelompok ini selalu berharap demokrasi itu ya seperti yang ada dalam hatinya kan, sebebas-bebasnya memaki-maki orang, memfitnah orang, menyebarkan berita bohong. Betul. Ya kan itu kan. Nah, padahal semua itu kan melanggar aturan. Nah, sekarang baguslah kalau ada kenaikan walaupun tipis. Ya tahun depan mungkin naik dan bagus kan gitu kan. Lebih tebal. Lebih tebal gitu kan. Kita dukung sama-sama pelaksanaan demokrasi. Kita ke berita selanjutnya kali ini terkait dengan pergantian Panglima TNI. Pencalonan Laksamana Yudo Margono segera diproses. Ini artinya calon tunggal nih bagaimana Bang? Ya, calon tunggal. Artinya dengan demikian kan teka-teki yang selama ini menyelimuti bakal siapa ya pengganti Pak Andika ini kan terjawab sudah kan. Pak Yudo kan gitu kan. Betul. Dan orang kan suka sekali tuh nggak mungkin. Ya siapa bilang nggak mungkin? Ya memang apakah Kepala Staf Angkatan Laut, apakah Kepala Staf Angkatan Darat, apakah Kepala Staf Angkatan Udara, ketiga perwira ini sama-sama kualitasnya seimbang dan memenuhi syarat untuk jadi panglima. Jadi ini sebetulnya kan buat seorang presiden tinggal comot aja kok. Mau jadi dari Kasal, dari Kasat, dari Kasau, gampang karena setiap perwira yang sudah duduk sebagai Kepala Staf Angkatan itulah yang terbaik dari matra darat, matra laut, matra udara. Jadi sebetulnya hal-hal seperti ini tidak usah lagi dipersoalkan. Kali ini Kepala Staf Angkatan Laut. Nah, yang sedang akan diganti Kepala Staf Angkatan Darat. Sebelumnya yang tergantikan adalah Kepala Staf Angkatan Udara. Nah, berikutnya nanti ya Presiden akan melihat lagi. Bukan tidak mungkin lagi Kepala Staf Angkatan Laut. Karena itu nggak ada ketentuan. Tidak harus jadi Angkatan Darat lagi begitu Bang, karena rotasi itu? Tidak ada ketentuan rotasi seperti itu. Itu mutlak hak prerogatif Presiden dan Kepala Negara. Gitu. Jadi ya kita ini jangan sok tahu juga gitu kan. Kadang-kadang suka begitu Bang. Wah, ini kan harusnya jatahnya dalam tanda petik Angkatan Laut. Tidak ada ya. Tidak ada penjatahan dan tidak ada aturan seperti itu. Jadi ketika kali ini yang dipilih adalah Kepala Staf Angkatan Laut Pak Laksamana Yudo, ya udah nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang menyebut Panglima yang tertunda itu tidak ada tuh ya? Tidak ada Panglima tertunda. Jadi ini soal bagaimana Presiden melihat, ini cocok nih. Dan Pak Dudung juga cocok, Pak Kepala Staf Angkatan Udara juga cocok. Tapi kan dari ketiga cocok ini ya tinggal Pak Presiden dengan meram aja Pak Yudo gitu. Dengan merem dan tentunya banyak perhitungannya juga ya. Pasti ya, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Presiden pasti menghitung asap pejetnya gitu kan. Tidak perhitungan model Leo sama Elma. Kita kadang-kadang suka tidak punya perencanaan ya Bang ya. Kita apalagi yang lain. Kepentingannya aja. Kalau Presiden kepentingan negara, kepentingan nusa dan bangsa. Itu yang paling depan. Baik, kita tunggu nanti sama-sama Panglima TNI yang baru Desember ya Bang ya. Harusnya ya, sebelum 15 jadi Desember. Pak Andika ini kan Desember pensiun. Sebelum itu sudah harus ada yang jadi baru. Mungkin besok atau lusa tuh ada fit and proper test kan. Kita tunggu nanti kelanjutannya seperti apa. Kita ke editorial pada hari ini diberi judul menyambut rancangan KUHP, RKUHP buatan Indonesia. Ini menarik Bang, karena dikatakan buatan Indonesia. Kenapa itu kemudian ditegaskan di dalam editorial pagi ini? Karena yang kita pakai sekarang, KUHP itu buatan kolonial Belanda. 200 tahun yang lalu. Leo bisa bayangkan. Jadi KUHP ini yang kita pakai sekarang ini adalah buatan Belanda. Lebih dari 200 tahun yang lalu. Dan mulai dipraktekkan di Indonesia tahun 1918. Dan setelah Indonesia hampir 100 tahun merdeka, masih tetap menggunakan warisan dari kolonial. Anda bisa bayangkan itu. Padahal KUHP ini di negeri Belanda sudah 6 kali lebih
dilakukan perbaikan 6 kali, Leo. Di negara asalnya Di negara sudah 6 asalnya. kali. Nah, di kita belum. Anda bisa bayangkan. Ya, saya nggak tahu. Tapi kan nalar saya mengatakan ketika KUHP ini dipakai di Indonesia, pasti yang syarat itu adalah kepentingan tanda kutip penjajah kan. Ya, karena waktu itu dibuatnya konteksnya itu. Kepentingan penjajah terhadap inlander kan gitu kan. Kita ini kan dulu inlander disebutnya kan. Begitu. Kaum terjajah kan gitu. Betul. Kan. Jadi sebetulnya kalau kita menimbang-nimbang ketika KUHP ini dirancang untuk diperbaiki 59 tahun yang lalu, persisnya tahun 58, ini udah dirancang tuh diperbaiki, tapi ini timbul tenggelam. 1958. Niatnya sebetulnya ya kita jangan lagi lah menggunakan warisan Belanda. Bukan berarti semua itu bagus, jelek. Tapi yang bagus tetap kita terapkan, tapi yang tidak bagus ya kita buang kan gitu. Nah, inilah pentingnya betapa kita sekarang ini sangat mengapresiasi, memimpikan, mendambakan lahir KUHP produk nasional, produk bangsa kita sendiri. Masalahnya katanya Bang Elman, katanya ini ya kan banyak juga yang berpendapat jangan-jangan belum lihat juga isi RKUHP-nya. Mereka mengatakan begini, RKUHP ini kalau dilanjutkan berpotensi mengekang kebebasan pers, berpotensi mengekang demokrasi. Tadi survei kepuasan demokrasi itu jangan-jangan bisa memburuk. Kenapa? Karena katanya mengatur soal penghinaan kepada kepala negara begitu rupa sehingga nanti jangan-jangan kita duduk di tempat ini pun bisa jadi langsung kena kasus. Tapi apa itu Bang, kita akan bahas. Bang Elman, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 29 November 2022. Menyambut RKUHP buatan Indonesia. Menyambut RKUHP buatan Indonesia. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan segera disahkan. Pembahasan RKUHP sudah selesai dan tinggal dibawa ke rapat paripurna. KUHP baru akan segera hadir sebagai produk hukum Indonesia yang lebih mencerminkan nilai asli bangsa Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah menargetkan sebelum akhir tahun, Indonesia sudah punya KUHP baru menggantikan Beleid peninggalan Belanda. KUHP yang saat ini digunakan dibuat pemerintahan kolonial Belanda pada 1800 dan mulai diterapkan di Indonesia pada 1918. Beberapa pasal yang digunakan saat ini sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi peradaban di Indonesia. Di Belanda, Beleid itu sudah mengalami perubahan sekitar 6 kali. Sementara itu di Indonesia belum pernah berubah. Persoalannya, ketika akan diubah, rancangan itu dihadapkan dengan pro dan kontra di tengah masyarakat. RKUHP itu sudah 59 tahun disiapkan dan dibahas. Sejak masa Presiden pertama Insinyur Soekarno, draft RKUHP terus mengalami berbagai perubahan. Pembahasannya pun muncul tenggelam seiring dengan perjalanan bangsa ini. Sudah memang hakikatnya tidak ada norma yang sempurna dalam peraturan perundang-undangan. Sebanyak 624 pasal yang diatur dalam 43 bab di RKUHP tidak bisa memuaskan semua pihak. Yang terpenting, rasionalisasi terhadap substansinya telah dijabarkan dengan gamblang. Dalam perjalanannya, RKUHP itu sudah menampung aspirasi semua elemen. Masih ada sikap kritis atau ketidakpuasan itu. Secara substansi pun, ada masyarakat yang sepakat, tetapi sebagian lagi tidak sepakat. Itu hal yang lumrah terjadi di negara demokrasi. Sejumlah pihak menyatakan tidak puas atas argumentasi para pembuat undang-undang yang tetap memasukkan beberapa pasal bermasalah. Misalkan, keberatan yang dilontarkan Koalisi Masyarakat Sipil dan Dewan Pers. Pasal yang mengatur pemidanaan atas aksi penghinaan kepada Presiden, Wakil Presiden dianggap akan membungkam kebebasan berekspresi. Begitupun pasal penghinaan lembaga negara atau pemerintah. Perubahan delik pada pasal tersebut dari delik biasa menjadi delik aduan bukan hal penting. Soalnya bukan pada delik. Keseluruhan pasal penghinaan penguasa itu jelas kuno yang membuat RKUHP disebut lebih kolonial jika dibandingkan dengan Beleid peninggalan kolonial Belanda.
Begitu pula Dewan Pers dengan lantang meminta pengesahan RKUHP ditunda. Pasalnya, ancaman kriminalisasi terhadap wartawan seperti yang tercantum dalam RKUHP tidak hanya akan merugikan pers, tapi juga akan mencederai hak publik untuk tahu. Namun, DPR dan pemerintah menegaskan sosialisasi dan akomodasi masukan publik telah dilakukan. Memang tidak bisa seluruhnya dimasukkan, karena tidak bisa penerimaan penuh atas seluruh masukan atau usul yang diberikan. Jangankan di ruang publik, di bawah atap parlemen pun tidak semuanya memberikan kesepakatan yang sama dan setara. Misalnya, fraksi PKS. Mereka menolak sejumlah pasal dalam RKUHP karena dinilai bertentangan dengan aturan demokrasi dan kebebasan berpendapat. Ketidaksepakatan dalam menyusun peraturan yang memayungi beragam kepentingan, budaya, dan kondisi sosial berbeda seperti di Republik ini jelas merupakan keniscayaan. Toh, masih ada jalur melalui gugatan uji materi dan uji formil untuk menyampaikan aspirasi secara legal formal. Yang jelas, pengesahan RKUHP itu nantinya diharapkan menjadi peletak dasar bangunan sistem hukum pidana. RKUHP baru akan menjadi simbol peradaban suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat secara hukum. Sistem hukum pidana yang mencerminkan peradaban dan budaya Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita berdiskusi Bang Elman, kita mau bertanya dulu. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan juru bicara tim sosialisasi RKUHP, Albert Aris. Pak Albert, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leonard, selamat pagi Bang Elman, selamat pagi. Salam sehat. Salam sehat Pak Albert. RKUHP akhirnya final juga dan sudah disetujui di tingkat pertama ya. Pertanyaannya Pak, apakah RKUHP ini kira-kira akan bisa disahkan atau bahkan sebelumnya difinalisasikan sebelum akhir tahun atau bagaimana Pak Albert? Ya, setelah disetujui bersama pemerintah dan DPR tingkat 1 kemarin, tanggal 24 November lalu, maka harapannya RKUHP ini bisa dilanjutkan dengan persetujuan di tingkat 2, yaitu dalam rapat paripurna DPR nanti. Rapat paripurna DPR ini sebelum reses ya Pak ya? Iya, memang idealnya sebelum masa reses DPR, tapi sampai saat ini kami belum mendapat jadwal dari DPR. Oh, sampai sekarang belum ada jadwal dari DPR. Pak, itu kalau memang dari rapat paripurna kemudian ke pengesahan biasanya berapa lama ya Pak Albert? Tidak menentu ya Mas Leonard, tetapi memang karena ini kan tetap memperhitungkan masa sidang yang berakhir nanti tanggal 15 Desember 2022 Mas. Oh oke. Pak Albert, kan sebelumnya sempat ada beberapa keberatan ya, ada dari Dewan Pers terkait katanya kemungkinan bisa mengekang kebebasan pers, lalu ada dari beberapa LSM juga mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik begitu ya. Ini kami dapat informasi bahwa semua yang menjadi keberatan ini sudah masuk juga di dalam DIM-nya ya Pak Albert ya? Betul. Masuk dalam daftar masalah, bahkan sebelum dibahas bersama dengan DPR juga sudah dibahas bersama tim ahli dan tim perumus RKUHP Mas Leonard. Ya, ada beberapa poin yang menarik, salah satunya kalau saya boleh kutip terkait dengan pidana mati ya. Di dalam rancangan KUHP ini dikatakan bahwa pidana mati dijatuhkan secara alternatif dengan masa percobaan, jadi artinya bisa berubah kalau berkelakuan baik. Hal-hal seperti ini sesuatu yang baru, tapi sudah diterima oleh stakeholders belum Pak Albert ya? Nah, ini menarik nih. Jadi kan soal pidana mati itu kan menjadi kontroversi ya, pro dan kontra maksud saya. Betul. Bagi kelompok yang hendak mempertahankan atau retensionis dan juga kelompok yang ingin menghapus atau abolisionis. Nah, dari pro dan kontra tersebut, tim perumus itu mengambil jalan tengah, Mas Leonard. Yaitu dengan mengatur pasal 100 RKUHP itu sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif, Mas, pidana mati itu. Nah,
perdebatan semakin mengerucut, diskusinya untuk menghilangkan atau mempertahankan kata dapat. Ya. Jadi kalau Mas Leonard lihat dalam draft 4 Juli 2022, kata dapat dalam pasal 100 itu masih ada. Jadi hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Oke. Nah, akhirnya setelah menerima masukan dari masyarakat, kata dapat itu kami hilangkan, Mas. Sehingga pidana mati itu menjadi sesuatu yang bersifat definitif dengan penjatuhannya langsung otomatis masa percobaan selama 10 tahun, Mas. Baik. Pak Albert, yang menarik lagi juga adalah katanya di dalam RKUHP itu ada yang kemudian menghapus pasal terkait pencemaran nama baik dan penghinaan ya, yang tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 2728 di dalam undang-undang itu. Ini artinya kalau nanti misalnya RKUHP ini diterima disahkan menjadi undang-undang, artinya undang-undang ITE-nya harus dibatalkan dong. Bagaimana tuh Pak Albert? Ya inilah tadi mengenai pidana mati, mengenai pencabutan pasal 27 ayat 1, 27 ayat 3, 28 ayat 2. Inilah bukti bahwa pembentuk undang-undang mendengarkan aspirasi dari masyarakat sipil, Mas Leonard. Nah, kita tahu bahwa selama ini ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal undang-undang ITE itu bisa saja penerapannya itu tidak menjadi suatu hal yang keadilan buat masyarakat. Pasal karet ya suka dibilang begitu ya, Pak Albert ya? Iya, maka dari itu kita melakukan pencabutan atas pasal 27 ayat 1, 27 ayat 3, 28 ayat 2, kita masukkan ke dalam RKUHP. Selain itu khusus untuk pencemaran nama baik, ancaman pidananya menjadi di bawah 5 tahun, Mas. Dan tidak ada lagi embel-embel yang bisa dilakukan pemberatan berupa kerugian sehingga bisa dilakukan penahanan. Jadi pengaturan pencemaran nama baik secara elektronik yang dilakukan dengan sarana teknologi itu menjadi suatu hal yang berkeadilan, Mas. Bahwa kita di negara demokrasi tidak boleh menghina orang lain, tetapi juga pengaturannya tidak dibikin secara keras, Mas. Seperti gitu. Baik. Pak Albert, ini kan 632 pasal, betul ya Pak ya? Iya. Itu bisa dilihat masyarakat, bisa diakses, itu terbuka ya? Ada di situs di mana ya bisa dilihat ya Pak Albert ya? Iya, jadi sepengetahuan saya itu draft tanggal 9 November ya kalau saya nggak salah, itu bisa diakses di website DPR atau juga di websitenya di DNPP di peraturan.go.id. Oh oke. Itu bisa terbaca semua, termasuk penjelasan-penjelasannya ada di situ ya? Ada penjelasannya, tapi memang kan ini terus dilakukan penyempurnaan sampai terakhir rapat dengan DPR tanggal 24 November lalu, Mas Leonard. Oke, Pak Albert, tentunya kita berharap RKUHP ini bisa jadi KUHP tidak dalam waktu yang lama, sesegera mungkin. Tapi kan melihat sejarah beberapa undang-undang terakhir yang sudah dibuat, itu biasanya ada saja yang menguji materi. Tim pembuat RKUHP sudah bersiap juga untuk kemungkinan itu tidak, Pak Albert? Ya, sebenarnya kalau saya pribadi tidak mengarahkan masyarakat yang keberatan untuk serta-merta ke MK ya, gitu ya. Itu kan bahasanya selama itu begitu ya. Tapi begini, Mas, dari 630-an pasal itu, Mas, ya, yang dianggap bermasalah oleh masyarakat sipil itu nggak ada 10%-nya, Mas. Coba dihitung deh, Mas, ya kan? Tapi begini, yang lebih perlu diketahui oleh masyarakat adalah buku 1 RKUHP itu menawarkan pembaruan hukum pidana dan sistem pemidanaan modern, Mas. Tujuannya adalah supaya gini, orang itu nggak serta-merta langsung dipenjara, Mas. Karena RKUHP ini mengatur banyak sekali alternatif sanksi selain penjara dan memberikan tujuan dan pedoman pemidanaan kepada hakim untuk melihat keseimbangan antara perbuatan dan sikap batin. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya luput dari pemberitaan, Mas. Jadi poin besarnya adalah buku 1 ini sebagai operator dan sebagai miniatur konstitusi buat seluruh aturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, Mas. Tapi sayang sekali ternyata kan yang
yang dibahas itu adalah pasal-pasal yang ada di buku 2. Padahal tentu segala masukan masyarakat tersebut kita sudah bisa jelaskan bahwa ada loh pertimbangan putusan MK yang mendukung argumentasi dari pembentuk undang-undang. Misalnya contoh yang masih saya tambahin sedikit nih. Tentang pasal 218 RKUHP. Nah, kalau kita lihat pasal penyerangan harkat dan martabat diri presiden ini ada putusan MK-nya, Mas. Putusan MK nomor 13/22 tahun 2006. Betul MK membatalkan pasal 134 KUHP tentang penghinaan presiden. Tetapi Mas, dalam pertimbangannya itu MK mengatakan kalau penghinaan ditujukan terhadap presiden dalam kapasitas sebagai pejabat, maka presiden bisa menggunakan pasal 207 KUHP, Mas. Jadi memang pasal ini nggak serta-merta ditafsirkan batal, Mas, seperti itu. Oke, kita nanti lihat sama-sama seperti apa, tapi kita menyambut baik RKUHP buatan Indonesia ini supaya kemudian kita punya hukum yang kita buat sendiri ya. Pak Albert Aris, juru bicara tim sosialisasi RKUHP, terima kasih untuk pencerahan dari Anda. Selamat pagi. Penjelasan yang panjang itu kita akan coba bahas, Bang Elman, di bagian berikut, dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, sebelum kita mendengarkan pendapat dari pemirsa, tadi Ketua Tim Sosialisasi ya, Pak Albert Aris mengatakan bahwa sudah banyak pasal-pasal yang tadinya diprotes masyarakat sudah dimasukkan, termasuk soal pencemaran nama baik kepada kepala negara, Dewan Pers juga kebebasan pers. Itu seperti apa, Bang? Iya, artinya kan gini ya, memang kan masyarakat, ya setiap orang kan berharap kalau boleh nggak diatur kan gitu. Oh iya. Iya, saya bebas-bebasnya kan gitu kan. Kalau bisa tidur terus, begitu tidak kalau harus. Kalau bisa menghina, ya itu memfitnah, sebebas-bebasnya. Kan itu kan kadang-kadang pemahaman orang kan seperti itu kan. Yeah. Nah, KUHP ini mengatur itu supaya orang tidak sembarang menghina, memfitnah. Sehingga, tapi beda halnya kalau orang mengkritik. Itulah sebetulnya orang kan selalu kan, wah ini itu mengekang, otoriter, mengekang kebebasan berbicara, berpendapat, dan sebagainya gitu kan. Ya sebetulnya kan di negara manapun semua diatur. Sebetulnya ya, semua diatur. Kita ini sebetulnya kan negara yang paling bebas ya di Indonesia sebetulnya kan. Coba orang kan kalau kita lihat seperti sering terjadi kan, orang berani mengatakan Presiden Jokowi itu, ya mohon maaf, dituduh PKI gitu kan. Keturunan PKI gitu kan. Dan seenaknya aja apakah orang seperti ini dibiarkan? Maunya mereka kan dibiarkan kan. Mengatakan itu kritik katanya. Itu kritik. Ya enggak, orang ini harus dipidana kan. Karena dia memfitnah. Dan dia ketika diminta untuk membuktikan, dia akan bilang, ya buktikan aja dulu di pengadilan katanya kan. Sama ketika misalnya ada orang misalnya kan, dia bilang ijazah presiden palsu katanya kan. Loh, padahal rektor UGM juga sudah mengatakan begini. Sampai harus begitu ya? Sampai harus begitu kan. Dan mereka bilang, salah itu katanya kan. Ayo kita buktikan. Loh,
Maksud harus dibuktikan lagi, yang punya otoritas aja sudah mengatakan bahwa itu sah. Iya. Kan begitu kan. Nah ini sebetulnya. Makanya kalau menurut saya sih, kenapa saya mengatakan RUU-KUHP ini sangat bagus. Ya kalau boleh secepatnya aja disahkan, diundangkan gitu. Tapi tadi ada pertanyaan yang soal kalau memang ada yang menguji materi, Bang, itu bagaimana, Bang? Ya, kalau menurut saya, kalau ada pihak-pihak, para pihak yang merasa ini tidak bagus, merasa ini bertentangan, terbuka peluang untuk uji materi atau judicial review ke MK. Dan apa dan bagus menurut saya, karena itu konstitusional kan. Nah, nanti kalau memang keberatan para pihak ini atau masyarakat ini memang tepat, bisa dibuktikan, menurut saya kan lebih menyempurnakan undang-undang ini kan gitu. Jadi kalau menurut saya, tim dari pemerintah juga begitu diundangkan, dia juga harus siap untuk diuji materi. Nggak boleh menolak, dan bagus kalau ada melakukan itu kan untuk kesempurnaan kan. Betul. Baik, kita akan mendengarkan juga Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah. Ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Pak Sukarwan. Bagaimana Pak? Ini kita akan punya KUHP buatan Indonesia nih. Menurut Anda seperti apa Pak? Ya, pertama-tama dan yang paling utama bersyukurlah. Saya apresiasi kepada tim pokoknya tim apapun yang merancang RKUHP itu. Karena selama ini memang undang-undang kita masih banyak adopsi dari undang-undang kolonial. Belanda, ya. Memang sih tidak masalah, yang bagus lanjutkan bagus, yang kurang-kurang ditambahi. Yang kedua, agar semua tatanan hidup itu ada aturannya, jangan seenaknya memang ya. Contoh itu begini aja, nanti terjemahkan sendiri semua pemirsa Metro TV. Piala Dunia di Qatar, gol dianulir wasit, dia nerima kok, tidak mentang-mentang, tidak mencak-mencak. Itu kan salah satu sadar hukum. Nah, kalau di Indonesia, apalagi level Piala Dunia, gol dianulir apalagi offset, ngamuk nih di Indonesia, ngamuk pokoknya. Allahu Akbar, aku paling benar, ngamuk. Yang ketiga, masyarakat agar sadar bahwa sekali lagi semua perilaku itu diatur, jangan seenaknya. Kalau ada orang yang tidak setuju ya, orang itu maunya apa? Pokoknya dari ujung kaki sampai ujung rambut itu semua pola hidup itu aktivitas ada aturannya biar orang punya rambu-rambu lah. Contoh memang orang-orang Eropa itu sudah taat hukum. Saya sekali lagi apresiasi. Baik. Karena kita akan punya undang-undang made in sendiri. Baik. Itu. Baik, terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukarwan ada Ibu Ong Mehwa di Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu Ong, RKUHP atau KUHP buatan Indonesia ini akan segera kita punya, bagaimana Bu? Iya, mudah-mudahan cepat disahkan Bang Leo, karena sudah lama dan ini sudah akan dibawa kepada DPR. Dan RKUHP buatan Indonesia itu banyak, terutama untuk pers, itu dikekang Bang Leo. Lalu untuk delik aduan ada dua, delik aduan biasa, delik aduan yang dari yang bersangkutan. Contoh soal Bang Leo, baru-baru ini ibu negara kita, Ibu Iriana, dihina, dikatakan dengan Madam Korea, lalu viral. Tapi ibu negara kita tidak ngadukan delik. Nah, otomatis karena dia menyangkut ibu negara, lalu diproseslah, dicari siapa yang menyebarkan ini. Inilah Bang Leo, bedanya RKUHP buatan Indonesia. Jadi ya alhamdulillah kita tidak memakai kitab undang-undang hukum pidana zaman dulu, kolonial, zaman Belanda kolonial. Nah, dengan adanya pengesahan ini
Ya, ada yang dirugikan, ada juga yang menguntungkan. Itu aja, Bang Leo. Nah, dengan kritikan. Nah, kritikan sama penghinaan beda loh, Bang Leo. Betul. Ya. Kalau penghinaan ada pasalnya, tapi kalau kritik ya kritik. Betul. Semoga saja RKUHP ini membawa bangsa ini maju dan tidak sembarangan untuk mengatakan orang. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mehwa di Jakarta untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Kalau dua pemirsa kita ini, Bang Elman, dijadikan sampel bagaimana penerimaan terhadap KUHP ini, harusnya tidak lama lagi sudah jadi undang-undang ini, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, memang gini, sebetulnya kan seperti yang kita udah jelaskan ya, pertarungan perubahan ini kan cukup lama, 59 tahun yang lalu. Iya. Tahun 58 kan. Sudah sekian pemerintahan ya? Sekian pemerintahan. Jadi timbul tenggelam. Tapi resminya kan baru tahun 2012 kan. Revisi pertama yang diajukan oleh zaman Pak Yudhoyono kan. Pak SBY. Kan. Lalu diajukan lagi 2015 zaman Pak Jokowi. Jadi ini bukan produknya Pak Jokowi. Jadi ini produk awal dari Presiden Soekarno sebetulnya. Dulu sekali. Ya, dulu sekali. 1958. Jadi kalau ada orang yang berpendapat bahwa ini sepertinya tertutup, tidak mendengar, kalau menurut saya ini sudah lebih dari sosialisasi daripada RU ini sudah cukup lama. Mungkin karena banyak itu loh, Bang. Saya lihat ada 632 pasal. Kan katanya orang Indonesia ini agak-agak malas untuk baca detail begitu. Mungkin gara-gara itu, Bang. Ukurannya jangan ukuran Leo atau Elman. Tapi ukurannya adalah pemerhati hukum kan, ahli hukum. Jadi memang ini yang seperti ini kan sebetulnya kan pasti akan lebih dicermati oleh para ahli kan. Kalau seperti saya dan Leo kan pasti selintas saja kan. Sangat terbatas. Wah, ini berbahaya nih. Kita pers. Wah, ini menggekang pers. Sebetulnya kalau saya cermati, walaupun saya tidak mendalami, tapi kalau saya cermati kan tidak ada pengangkakan pers di sini. Jadi semua kita diberi kebebasan kok. Tetapi kan pers itu kan kalau kita kembali lagi seperti yang kita rasakan waktu Orde Baru, ini jauh lebih bagus. Kalau Orde Baru memang yang penting kan produk pers itu kan harus faktual kan. Kan tidak bisa berbohong. Dan tidak bisa mengatakan ini akan begini. Misalnya kita katakan gempa Cianjur. Berapa yang meninggal? Lalu kita bilang ribuan kan gitu kan. Wah, nanti kalau salah kita ralat saja. Kan nggak boleh begitu. Nah, inilah sebetulnya menurut saya RUU KUHP yang baru ini mengatur perbuatan pidana secara material kan sebetulnya ini kan. Nah, dan ini buatan bangsa kita. Jadi kalau ada yang mengatakan ini tidak terbuka, tertutup, ini kan sebetulnya kan salah kan. Itu rencananya ini kan mau disahkan 17 Agustus yang lalu kan. Oh, awalnya ya. Hadiah HUT kemerdekaan RI lah. Tapi waktu itu Presiden Jokowi bilang, udah kita buka lagi. Nah, karena ada suara-suara yang menolak itu. Lalu diadakanlah diskusi, dialog secara terbuka di 11 kota. Baik sekali ya. Ya, bukan sangat baik. Karena mungkin Presiden kali ini kan untuk kita, mengatur kita kalau bisa sampai 100-200 tahun ke depan kan gitu. Karena ini kitab undang-undang hukum pidana ya, kumpulan kitab undang-undang hukum pidana yang mengatur sekian undang-undang perbuatan pidana secara material di Indonesia. Jadi ini panduan kita, aturan kita. Jadi tidak hanya menyangkut kita, menyangkut Presiden juga. Semua pihak, semua kita terikat dengan undang-undang ini. Maka itu tidak mungkin ada orang yang mau semena-mena menjerat dirinya. Seperti anggota DPR kan, dia juga tidak mau dijerat dirinya kan. Tetapi kan dia juga tidak mau menjerat orang. Jadi sebetulnya kalau dikatakan ini supaya sempurna sekali, supaya disepakati, di DPR pun tidak semua sepakat. Baik, Bang, masalahnya adalah begini, Bang. Kalau saya lihat ini adalah masalah mendasar. Sering sekali saya tidak menyebut yang lain lah, saya lah begitu, selalu memperjuangkan hak saya,
tanpa mempertimbangkan bahwa kalau hak saya sepenuhnya dilakukan, hak Bang Elman akan terampas. Itu benar. Itu masalahnya seperti itu. Tapi kita harus jeda dahulu, Bang Elman, dan tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, bagaimana menyelaraskan banyak kepentingan di dalam KUHP ini, Bang? Prinsipnya sebenarnya gini, ini harus dipahami oleh kita ya. Yeah. Tidak ada norma yang sempurna dalam setiap peraturan perundang-undangan. Yeah. Itu dulu harus dipahami. Jadi jangan ada anggapan sempurna semua gitu kan. Sebab kalau kita kayak misalnya KUHP ini, kalau menunggu kesempurnaan, menunggu semua sepakat baru disahkan, tidak mungkin. Tidak jadi-jadi. Tidak jadi. Saya katakan tadi, ketika rancangan undang-undang ini dibahas di DPR pun, tidak semua anggota DPR itu yang setuju, sepakat. Pasti ada perdebatan. Tetapi di dalam perdebatan itu, mereka kan terpaksa harus mengambil keputusan juga kan. Betul. Maka mungkin saya nggak tahu, dimungkinkan voting kan gitu kan. Harus. Itu juga demokrasi. Betul. Nah, itu juga yang kita harus maknai dalam RUU KUHP ini. Itu saya katakan tadi, ini kan pembahasannya kan cukup lama. Panjang 59 tahun setidaknya. Timbul tenggelam. Zaman Pak Karno, Anda bayangkan itu. Karena waktu itu semangat revolusi 45, kita harus punya KUHP yang baru. Kita ngapain lagi kita pakai KUHP buatan Londo ini kan gitu kan. Hukum penjajah. Ini kan hukum penjajah ini. Ini dulu dipakai untuk kerangkeng kita gitu kan. Tapi kita sekarang ini menolak. Nah, kita sudah merdeka hampir 100 tahun. Nah, oleh karena itu kita harapkan orang-orang yang menolak ini, tidak apa-apa menolak, tapi biarkanlah ini disahkan dulu. Baik. Nanti kalau dalam perjalanan Anda melihat ada yang harus ditolak, lakukan uji materi atau judicial review ke MK. Nanti di sana kita akan berdebat. Ke MK. Saya pikir begitu. Ke MK dan bukan ke jalanan ya? Jangan di jalanan, kita berdebat di MK. Baik. Jangan di jalanan lempar-lempar batu. Kita harapkan kita sama-sama bisa menyambut KUHP buatan Indonesia. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, ketidaksepakatan dalam menyusun peraturan yang memayungi beragam kepentingan, budaya, dan kondisi sosial berbeda jelas merupakan keniscayaan. Masih ada jalur untuk menggugat uji materi dan uji formil untuk menyampaikan aspirasi secara legal formal. Yang jelas pengesahan RKUHP nantinya diharapkan menjadi peletak dasar bangunan sistem hukum pidana. RKUHP baru akan menjadi simbol peradaban suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat secara hukum. Mari kita sama-sama sambut KUHP buatan Indonesia ini. Saya Leonard Samosir, berterima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.